masuk dalam ibadah kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau satukan hati kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, di sore hari ini kami masih boleh dapat untuk datang ke tempat ini Tuhan Yesus, dengan hanya ada satu tujuan, yaitu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan sore hari ini Tuhan, biarlah ini menjadi suatu kebaktian yang mana kami mengalami perjumpaan dengan Kau Tuhan Yesus. Dan kami sore hari ini kami mau bersyukur, kami mau menaikkan hati kami untuk datang memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Beri kami semua di tempat ini roh pujian dan penyembahan, sehingga kami dapat memuji dan menyembah Kau secara leluasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan semua ini kami serahkan sepenuhnya dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Siapkan setiap hati kita, kita mau sembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ini setiap umat-Mu Tuhan, kami mau datang ke tempat ini. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan lagi, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
Kami mau menyembah Kau Tuhan. Ku selalu sekali lagi dengan lembut gereja Tuhan katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu Kau yang layak terima semua kemuliaan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu,
nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hosanna in the highest. Let our King live it up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa itu. Kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami mau terus memuji nama-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Karena kami tahu ya Bapa, tempat ini kepunyaan daripada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan setiap jalannya ibadah ini Tuhan. Awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Orang semangat, shalom. Haleluya. Semua siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Yuk, mari sama-sama kita mau katakan Allah kita luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau milikku di surga. Ya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak
kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan lagi, hanya Kau milikku di surga. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Oh, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan dari awal. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Oh, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, tetap semua. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Terima kasih dikatakan Allah sumber kuat. Ayo, amin. Kuatku. Lagi bisa lebih keras dari ini. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuat, Allah kuatku dan bagianku. Lagi Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku bagianku selamanya, 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 lagi selamanya, semua selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Hamba yang sudah ada di tengah-tengah kita, mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau Yesus, dan hanya Engkau yang kami sembah di tempat ini. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga.
sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengatakan, selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi kita mau katakan dari awal, sama-sama. Selain Kau tiada yang, hanya Kau milikku di surga. Oh, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah. Yes. Katakan sekali lagi, ku sembah, ku sembah. Yes Lord, Allah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan sekali lagi kita mau katakan, ku sembah Kau semua.
exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. O Lord, I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. O Lord, I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. O Lord, I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord, I exalt Thee. Come on, church. I exalt Thee. 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 Oh Lord. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami ada di tempat ini bukan karena kami sekedar sebagai members dari persekutuan doa ini. Tapi kami ada di tempat ini karena kami tahu kami tetap membutuhkan Tuhan di akhir pekan ini. Karena kami akan meninggali pekan ini dan memasuki pekan yang baru. Tanpa kekuatan darimu kami gak akan bisa. Untuk itu kami akan selalu menjadi kuat karena kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang kuat dalam hidup kami, yang menjadi kota benteng kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Bahkan ketika kami jatuh, tak Kau biarkan kami tergeletak. Karena kami tahu Kau punya tangan yang panjang cepat menopang kami. Setiap tetes air mata kami Kau tampung di kirbat-Mu. Ketika orang melihat kami berada dalam tekanan dan kami menangis, tapi disitulah Tuhan mengubah bahwa tetes air mata kami menjadi mata air kehidupan yang membalikkan dunia, bahwa kami kuat, kami menang di balik setiap penderitaan kami. Pujian, penyembahan, lompatan, tarian, kegembiraan, kegirangan kami biarlah boleh menjadi sesajian yang wangi di surga. Karena kami percaya ketika apa yang kami kerjakan di rumah-Mu ini berkenan di hadapan-Mu, maka kami pasti diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Hamba Kau utus ke tempat ini, untuk itu pakai hamba-Mu menyeberangkan isi hati-Mu dengan bahasa yang sangat sederhana. Sehingga siapapun kami yang mendengarnya mengerti, apapun yang sudah hamba renungkan, persiapkan, Engkau yang sempurnakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya tidak ada satupun kami di tempat ini terlewat oleh kebenaran firman Tuhan. Ini syukur dan doa kami. Semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Wow, saya baru dari Semarang saudara ya. Jadi nggak nyangka ya, tadi Pak Nando juga bilang nggak biasanya turun di Sunter itu stuck, nggak gerak gitu. Tapi saya orangnya percaya sama Tuhan, bukan percaya sama wase ya kan.
Karena pas mau turun wasnya suruh saya lurus, bayangin turun di Priuk suruh balik lagi katanya, wah nggak mungkin depan Arta Gading macet gitu kan. Jadi saya percaya ini yakin luar biasa. Apalagi hari ini saya bingung gitu, ada orang Tebet di sini gitu. Ini apa hubungannya nih? Pak Nando coba ceritain dulu ini dua orang ini siapa ini gitu. Enggak memang anggota atau nyasar baca flyer? Iya, aduh. Dia nggak ngundang. Padahal saya sering ngopi di Bajawa tuh saudara ya, dia nggak pernah manggil. Gitu. Apa kabar? Aduh, ini teman sepelayanan yang luar biasa. Terpisah oleh Mbak Covid ya, tapi mulai hari ini ketemu lagi ya. Ya. Nanti persekutuan ini bikin mission trip dong. Ya, mission tripnya tapi jangan yang masuk becek-becek segini nggak enak, Bu mertua udah nggak cocok masuk sawah-sawah ya. Maksudnya kalau emang mau jalan-jalan sekalian jalan-jalan ada ke gerejanya gitu ya. Jadi saya aja mau retreat tanggal 2 sampai 5 Oktober di Kuala Lumpur gitu kan. Yang nyinyir banyak, alah lu emang mau jalan-jalan. Emang gue jalan-jalan tapi pagi sore ibadah gitu kan. Emang lu di sini kalau habis ibadah nggak jalan-jalan? Ya kita hari Minggu di Kuningan City habis ibadah juga ke mall ya kan. Kadang-kadang kita suka sok muna, nggak mau ikut aja ngejelekin gitu kan. Nah itu dia, puji Tuhan. Nah tema saya hari ini adalah be strong, menjadi kuat. Bahwa kita hari-hari ini harus jadi orang Kristen yang lebih kuat. Sekali lagi nih ya, saya selalu bilang kita yang ada di sini nih beda nih, imannya nggak sama saudara. Berimannya sama kepada Kristus, kekuatannya beda-beda ya enggak. Ada yang kena bohong dikit nggak ke gereja lagi, ada yang kena bohong banyak tetap ibadah. Nah itu kan menunjukkan iman yang berbeda-beda. Yang kalau dikit-dikit tersinggung nggak datang, kalau nggak pengurus hubungin nggak mau datang, nah itu ya iman ecek-ecek lah ya. Bertobat sama, punya iman yang sama, tetapi dalam perjalanan iman itu harus dikasih makan saudara. Ya ingat ya kalau kita tobat maju ke depan ceritanya doa lalu tuh kita bertobat ingat selalu saya ingetin nih kalau nggak di sini di Kuningan City kita punya iman yang sama di awal pertobatan tapi dalam perjalanan iman kita mulai bercabang-cabang ada yang stop aja di landasan pacu begitu sekali jalan mesinnya rusak karena nggak pernah dijalanin ada yang cuma manasin begitu mau terbang masuk ke parit tapi kalau dia setiap hari melatih maka tinggi. Ya, jadi ukurannya gampang. Udah melayani Tuhan di mimbar bisa tinggalin Tuhan Yesus. Jadi orang yang melayani belum tentu imannya itu terbang naik loh. Karena kalau khotbah kayak saya ini emang dari sononya, apalagi orang Batak, Manado, Ambon, ya kan apa itu ya, Papua, NTT tuh 5 tuh yang kantong Kristen. Lahir ngomong udah jago, saudara. Jadi kalau ngomong jago tuh nggak perlu tobat, saudara ya. Tapi kelihatan hasilnya yang ngomong jago bertobat sama enggak, kelakuannya akan terlihat. Nah, be strong. Paulus dalam hidupnya dia bukan seorang gembala ya saudara jadi jangan salah. Ini hari-hari ini gereja, nah ini nanti masuk YouTube nih. Gereja lagi rame karena ada pendeta yang ngomong Yesus bukan Tuhan. Lalu diklarifikasikan jadi rame gitu. Kemarin saya di jalan ditanya temen komentar lo apa? Gue gak mau komentar saya bilang gitu kan. Kenapa? Komentar gue bener tetap salah, komentar gue salah makin salah. Lebih baik gak usah komentar saudara. Bisa jadi dia benar, bisa jadi juga dia salah. Karena kebenaran yang tahu cuma Tuhan. Ya, ingat ya, semua orang adu pintar tuh di YouTube. Buat saya nggak penting lah. Kalau saudara mau belajar jelimet bahasa-bahasa Ibrani nanti saudara gila sendiri. Karena saudara dipanggil sebagai pedagang, orang kantor. Ya, nggak usah sok tiba-tiba bergairah gitu kan. Teman saya bilang, gue sekarang jadi belajar tuh Tritunggal. Lu gila sendiri, gue bilang. Yang penting lu udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Hidup lu menghasilkan buah. Untuk bisa menghasilkan buah, lo mesti kuat. Untuk kuat, ini ada pelajarannya ya. Saya kan pendeta sederhana aja, nggak sombong saudara ya. Datang juga nggak ada kue kotak juga nggak pernah komplain saudara. Ya enggak. Yang penting tunggu di foto dulu. Ini hasilnya jelek terus. Ayo, yang bagus. Orang udah hari gini kameranya udah segede gaban dia masih kecil-kecil tapi bagus hasilnya ya. Oke. Nah, mari kita lihat. Paulus itu bukan gembala, sekali lagi ingat, Paulus adalah penginjil. Penginjil yang pergi ke satu tempat yang belum pernah dengar Injil. Naik level namanya rasul. Rasul adalah orang yang saya pernah dengar di kelas dulu belajar gitu. Rasul adalah orang yang pergi memberitakan Yesus di tempat di mana orang yang belum pernah dengar Yesus. Ya, jadi
Buat saya kayaknya rasul udah gak ada, saudara. Karena di seluruh dunia udah dengar tentang Yesus. Saudara pergi kemana semua gara-gara handphone, biar negara itu negara primitif, tidak percaya Tuhan, pasti pernah nyasar WA atau nonton TV tentang hari Natal. Jadi udah gak ada kalau menurut saya ya. Jadi persekutuan doa ini harusnya lebih cerdas, pinter, gak perlu orang banyak. Perlu juga kalau memang hasilnya Tuhan izinkan, tapi perlu orang yang kritis. Ya, jadi jangan dikit-dikit kalau tiba-tiba maaf gitu dari Asia Barat ada, wih dia seorang rasul, apostel ini mau KKR. Saya kasih tahu sekarang saya juga berani berdebat di YouTube, banyak bohongnya saudara ya. Nggak ada. Kalau ada orang mengklaim dirinya rasul itu udah pasti bohong saudara ya. Udah pasti. Kalau ada yang bilang, ini yang mau khotbah nabi ini, udah pasti bohong ya saudara ya. Saudara mesti lebih pintar sekarang. Karena keributan yang dibuat oleh pendeta, lalu pendeta mulai mengcounter. Saya bilang sama teman saya, itu bagus. Kenapa? Akhirnya semua orang terbangun dari tidur. Saudara kan selama ini enak kan gereja, apalagi lo yang kalau masih suka nyolong-nyolong bisnis ya kan, yang masih suka cari kantong nggak benar, masuk aja ke gereja ngomongnya tentang untung melulu, pasti lo nggak terganggu, ya kan? Tapi kalau lo masuk gereja yang hidup tuh sederhana, yang penting jadi berkat, nggak cocok buat orang yang hedonisme. Nah hari ini lewat keributan kita disadari ya. Saudara, semakin saudara Kristen, semakin lo banyak duit, justru lo semakin merendah, saudara ya. Ingat ya, semakin lo bisnis diberkati Tuhan, semakin duitnya banyak, tetap semakin lo merendah. Kualitas hidup kita nggak ditentukan mobil, betul nggak, Mas Bro? Ya nggak, lu boleh kaya kayak apapun, terus lo bilang, ya tapi kita ketemu orang kan, ya kita lebih dihargai lah kalau kelasnya, berarti lu belum percaya diri. Orang bisnis 1 triliun kalau benar dari Tuhan berkat, nggak perlu di lapangan golf saudara. Ngobrol di warmo juga bisnisnya gol, betul loh saudara. Kan banyak orang mati-matian supaya lihat hidupnya berkelas, tapi hasilnya nol. Lebih baik di Grace Community ini, kan. Walaupun duit lo banyak, hidup wajar-wajar aja ya. Karena orang yang banyak duit tanggung jawabnya lebih banyak. Ya ingat ya, nah kita akan belajar. Paulus itu kerjaannya setelah dia membangun jemaat, mendengar komplain, saudara. Komplain kenapa? Ini kalau saudara mungkin gak ada waktu baca, saya sih lumayan ya, walaupun saya juga gak pinter. Jadi gini, setelah jemaat itu jadi, mulai datang ini guru-guru pengajar-pengajar modern di masa itu. Pengajar modern adalah pengajar yang bisa kompromi dengan hal-hal yang sebetulnya bertentangan dengan kebenaran. Lihat kejadian 2000 tahun lalu juga terjadi sekarang. Sorry ya, sekolah kagak, apa-apa kagak, cuma modal maaf, dulu penjahat atau dulu artis bisa khotbah lo sekarang di mimbar. Betul loh saudara, saya sepanjang jalan saya mikirin terus loh. Sorry ya, orang yang punya duit melecehkan hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh belajar, benar-benar mau melayani Tuhan. Lihat ya, orang yang sekolah benar, orang yang melayani gak dapat tempat di mimbar. Tapi orang gila-gila dikit aja kalau tobat dapat lo. Bisa khotbah seminggu 4 kali 5 kali. Hello, is it me you looking for? I can see in your eyes, I can see in your smile. Ya benar, saya tadinya lagi macet tiba-tiba kepikiran gitu. Memang gila hari-hari ini gereja ya. Orang gak jelas sekolah di mana. Saya gak bilang orang harus sekolah lah. Oke, kalau udah tua tobat Tuhan bisa pakai. Tapi gereja bikin rusak jemaatnya dengan mempersilahkan mimbar yang kudus pada orang-orang yang tak terlatih, saudara. Ingat ya, kalau saudara pengurus di gereja, saudara punya gigi di gereja itu maksudnya bisa bersuara, bersuaralah di gereja saudara. Pak Gembala sorry ya, lo ngundang-undang orang kayak gini ya. Bukan saya bilang saya lebih baik, bukan. Lo cek dulu dong hidupnya. Lo lihat dong dia ada apa. Saudara berapa banyak jemaat kecewa ketika pengkhotbah itu ternyata balik lagi ke iman yang lama. Ternyata masih gila lagi. Kalau ngomong salum, cerai ya kan. Tolonglah saudara ya di Grace Community ini. Coba undang hamba Tuhan tuh yang benar-benar kayak saya gitu kan. Ya kayak kemarin tuh teman saya juga si Dieter ya. Gak usah cari yang viewernya banyak-banyak, hati-hati bisa beli viewer. Gracecom ini bisa kita create jadi ibadah jam 5 di depan orang gak bisa parkir. Bisa kalau kita mau sama-sama. Lu punya duit berapa? Punya duit berapa? Kita beli viewer. Setiap kita ibadah orang ngeliat yang nonton 2 juta orang datang loh. Betul kan? Investasinya gak gede.
paling 10-15 juta. Rame orang, rame. Kenapa? Karena begitu Sabtu jam 5, gila nih ibadah apa sih penonton sampai 1 juta, padahal kita bayar viewer. Rame, penuh, waduh. Habis itu kita ribut, kenapa? Karena kalau penuh, kolektanya penuh, pembagiannya ribut. Akhirnya pecah, Greskom, cabang Sunter, sama Greskom mungkin di Kemayoran. Kenapa lu pecah? Ribut soal kolektor, bukan, firman Tuhan. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Kan kalau gereja pecah pakai firman Tuhan. Ya kan, ini pembukaan aja. Supaya yang di PD ini gak usah kecil hati. Buktinya nih WL Singer konsisten. Bro, malam minggu mending ke mall, ngapain lo nyanyi depan 20 orang? Ya enggak kan, tapi kan dia tetap mau di sini. Bukan soal PK lah, berapalah PK gue tahu gak cukup. Tapi kan karena ada hati, saudara. Ada lagu, ada hati yang termanis, yang penuh cinta. Itu betul penuh cinta kan di sini. Tentu saja akan ku bawa seisi jiwa. Jangan lihat lagu dunia, itu teksnya bagus banget. Ya, nah mari kita lihat. Jadi rasul modern ini, saudara lihat kalau saudara baca di Korintus. Rasul modern, gereja rame, pertumbuhan rame, karunia rame, selingkuh rame. Bayangin gak, anak bisa tidur sama istri, sama mama tirinya. Di gereja pencurian rame, karunia rame. Pertanyaan saya cuma satu, kalau di gereja kekacauan ada, bisa ada karunia? Buat saya itu bukan Roh Kudus, saudara. Hati-hati gitu kan. Itu kan di Korintus. Di Roma orang yang pintar datang pengajar baru. Belum lagi Petrus juga kadang-kadang ikut-ikutan. Kalau mau jadi Kristen harus Yahudi dulu. Harus ikutin Taurat, ribut semua, saudara. Lalu Paulus datang, salah satu contoh minggu lalu saya tema jangan jadi batu sandungan tuh. Ini kayak gini nih kita ngomong, kamu orang kan gerejanya lain-lain. Kalau saya tanya sama saudara, kita orang Kristen boleh makan pakai darah enggak kelompok A? Jawab dong, boleh enggak Bu? Bingung kan lu? Mau bahas Tritunggal lagi nggak nyampe. Boleh nggak kita makan darah? Hah? Ayo jawab, ayo tegas. Mesti taruh mic deket sini biar penonton lihat. Nggak boleh. Kenapa saudara bilang nggak boleh? Mesti jelas dong. Karena pendeta gua ngomong begitu, kan gitu. Cuman karena ikut seminar, ya pokoknya darah nyawa. Udah deh pokoknya nggak boleh, berantem. Norak nggak? Norak kan? Kalau saudara bilang nggak boleh karena saudara alirannya main pakai musik, pakai band, betul nggak? Tapi Kristen yang pakai organ genjot makan saksang tuh. Terus saudara bilang nggak benar. Belum tentu, jangan-jangan lu yang nggak makan darah masuk neraka. Karena sibuk kita menghakimi orang kan gitu. Nah supaya kita lebih maju jangan ribut untuk hal-hal seperti itu. Kalau saudara nggak makan darah nggak usah urusin yang makan darah. Yang makan darah nggak usah urusin yang nggak makan darah. Bahkan Paulus kan saya bilang waktu di Kuningan, kalau lu makan baik nggak makan juga baik. Lu jangan urusin orang katanya. Yang penting kebebasanmu jangan kau salah gunakan sehingga orang jadi tersandung, orang jadi buat dosa. Nah kalau kita mau lebih cerdas Grace Community ini, saya selalu bilang bahwa persekutuan doa itu lebih membawa orang dekat kepada Tuhan, dibanding gereja. Ya gereja, you punya duit Pak. Di gereja you mau nyumbang 10 juta, mau kasih panti asuhan pakai rapat majelis loh. Bahkan duit you mungkin diambil, belum tentu itu sampai ke sana. Tapi kalau persekutuan doa, ini orang-orang yang modern, maju. Dari gereja yang berlain-lainan, enggak perlu berantem, mengundang banyak pendeta, yang doktrinnya beda, lu bisa terima. Itu bertumbuh saudara. Ya kan persekutuan doa enggak boleh paksa loh. Di gereja Bapak, jangan-jangan di sini masih ada kan? Yang sama-sama saya Sumatera Utara masih makan saksang di Lapo gila, berdarah-darah saudara. Makan darah haram, lu gangguin bini orang gak pernah lu bahas. Nah ya, karena kita suka begitu saudara. Ya kan ada orang gak makan babi luar biasa, korupsi jalan terus. Ini lebih gila lagi saudara. Jadi sekarang di Gracecom ini harus maju. Makanya harus sering undang Pak Naldo saya. Nah, suka enggak ya kalau ini kan PD ini benar-benar bangsa Israel. Belum ada tanah Kanaannya, belum ada pindah-pindah saudara kan dari sana. Saya nggak tahu kalau saya diundang lagi di mana. Ya itulah perjuangan bos. Bos ibadah itu kalau lu mulai langsung ada tempat, ada gedung, ada semua, lu nggak akan menghargai. Tapi begini you berjuang loh. Dari jauh, dari Casablanca ya. Benua mana tuh.
Yuk masuk ke Sunter. Saya nggak tahu kalau saya diundang lagi kapan. Bornado. Jangan-jangan kapan lagi tak? Di Ciater Pak, pindah. Ya Tuhan muter-muter ya. Yang penting setia. Nah, jadi Paulus cuma bilang gini, bos. Kalau lu fokus saja sama Tuhan, beres. Makanya supaya menjadi kuat, maka Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 ini menjadi pegangan buat saudara dan saya ya. Tenang ya. Pokoknya sebelum jam 7 bubar. Buru-buru amat mau kemana? Udah gak ada kegiatan apa-apa kan? Tidur, besok gereja. Besok saya di Kapuk, GBI Kapuk. Jadi saya kan waktu itu retreat di Thailand. Terus ternyata peserta retreat ada gembala ngundang ya. Nanti tanggal 2 di Kuala Lumpur. Panaldo sama istrinya kalau mau ikut ada harga khusus. 1 PSKD ya kan. Bener ini ngomong bener. Saya lihat yuk kerja terus sama istri di persekutuan. Mesti libur ya. Perlu ada libur. Kalau mertua full bayar enak aja. Ya, di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi kalau kita sudah terima Kristus, saudara dan saya harus terima konsekuensinya, tetap tinggal di dalam Dia. Perhatikan baik-baik, tetap tinggal di dalam Dia. Ini bahasa Indonesia gampang, gak usah so di Inggris-Inggrisin lah. Tinggal di dalam Dia berarti saudara menyatu dengan Dia. Nah, waktu menyatu maka ada 3 prinsip yang Paulus serius sampaikan. Ayat yang ke-7. Baca pelan-pelan, 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saudara tahu pohon, saya bukan lulusan IPB, tapi saya mah sebodoh-bodohnya saya dulu belajar IPA. Pohon semakin kuat kalau akarnya juga semakin masuk ke dalam. Kalau dia merambat, ya ada orang Manado pasti tahu nyiur melambai kata daerah sana. Pohon kelapa ada tsunami aja nggak rubuh saudara. Rumah dihajar pecah, pohon kelapa ada yang tetap loh. Kenapa? Saya yakin akarnya kuat ke dalam. Nah, waktu akarnya kuat ke dalam, maka akar fungsinya adalah mencari makan. Nutrisi yang dia telan itu bagus, mungkin airnya pas, saya nggak tahu ya. Ada orang buang pupuk dan lain sebagainya. Nah itulah orang Kristen. Orang Kristen ada COVID, nggak ada COVID, ada kangtau, nggak ada kangtau. Kalau akarnya kuat, dia akan dibilang gila sama orang dunia. Kenapa? Karena di tengah kesulitan dia tetap tertawa dan dia bilang Tuhan Yesus baik. Jadi kalau saudara belum bisa bilang Tuhan Yesus baik dalam segala keadaan, akar belum kuat. Ya, ini menarik sekali. Akar dipakai pembukaan sama si Paulus. Kenapa? Supaya waktu menghadapi banyak pengajar-pengajar palsu, kita tidak mudah goyah. Bapak Ibu, jangan mudah goyah. Yang pertama, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang mengantar kita kepada Bapa, itu dulu mesti kuat, kokoh. Jadi dengar YouTube sana, YouTube saya saranin sih gak usah nonton YouTube dah. Kalau nonton YouTube tuh nonton yang lucu aja, yang anjing dimarahin. Wow, wow. Mamanya gini, nah itu aja. Karena kalau keseringan nonton YouTube banyak doktrin gila sendiri kalau nggak kuat ya nggak. Kayak tadi aja gitu, makan darah boleh nggak? Bingung. Makan persembahan dari rumah abu boleh nggak? Nah kan lu bilang pasti nggak boleh. Kenapa? Kan udah disembahkan nama dewa, betul ya? Ya tapi kan gue doain kudus dong. Repot kan? Repot saudara. Kan segala sesuatu yang kita makan kita doakan jadi kudus. Yuk makan beras, memangnya yang nanam beras di sawah sana enggak juga pakai dewa, Dewi Sri atau dewa apa. Kan semuanya barang yang di luar punya orang Kristen sungguh-sungguh dalam Tuhan ya haram, pakai sesembahan mereka. Sampai rumah masak kita doa kudus. Jadi yang dari meja abu juga kalau kita doa kudus dong dalam nama Tuhan Yesus. Kan ribut kan, bingung. Makanya Paulus bilang jangan ribut. Lu mau makan semangka 7 hari di depan meja abu urusan lu. Kalau gue gak mau makan ya gue gak mau bilang lu juga dosa. Dan lu juga jangan bilang gue norak. Gitu aja, hidup itu enak aja. Kenapa? Karena kebenaran firman akan dibuktikan dari cara hidup kita. Saya selalu bilang nih udah 2 tahun ini, jangan pernah nginjilin orang pakai ngomong. Salah loh. Salah, kenapa? Karena kita gak berilmu di situ. Tapi pakai tindakan, jadi orang tahu. Dagang sama dia, susah, kang taunya dikit. Apa-apa gak mau.
Kristen, kantongnya dikit tapi bangun rumah kayak istana. Lu cepet tapi lu dipanggil KPK, kan begitu saudara. Ini penting ya. Nah kita akan belajar saudara. Paulus suratnya memakai kata akar. Akar itu menjadi yang pertama dari 3 keseluruhan seseorang menjadi kuat. Yang pertama mesti punya akar yang kuat, lalu dia bilang gini, teguh dalam iman, dan yang ketiga saudara harus bersyukur. 3 prinsip ini menjadikan saudara menjadi kuat. Pertanyaannya sore ini kita akan belajar, ada 3 harapan yang Paulus inginkan itu harusnya juga terjadi dalam hidup saudara dan saya. Apa yang harus saudara dan saya kerjakan agar hidup kita yang pertama ini bisa berakar? Operator lihat, Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Ayat yang sangat terkenal. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8, di situ dikatakan begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ini Tuhan lagi ngomong saudara sama Yosua yang ragu menerima tongkat estafet. Lalu pesannya Tuhan begitu, Musa kan udah ajarin lu selama 40 tahun, bahkan sebelum 40 tahun lu lihat bagaimana tulah terjadi 10 tulah. Lalu dikatakan lagi, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Ternyata orang yang mau berakar harus lurus. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi Gracekom jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Mau ke Casablanca kayak mau ke Sunter, pokoknya lurus, maka dikatakan pasti engkau akan. Nah, berikutnya ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dalam perjanjian lama, kitab bangsa Israel adalah Taurat ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Makanya puji Tuhan WL gak nyanyi lagu itu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Karena kita tidak merenungkan tapi kita berani menyanyikan. Mulai hari ini bertobat yang suka nyanyi itu. Kalau gak merenung jangan nyanyikan lagu itu. Karena apa? Petrus ngakak terguling-guling di sana ya. Dia bilang sama Tuhan Yesus, nih orang bohong mulu tiap minggu. Ku renungkan firman-Mu. Baca enggak pernah ya. Lalu dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Perhatikan baik-baik, ini penutup yang luar biasa. Sebab demikian perjalananmu akan apa? Perjalanan saudara dari rumah, perjalanan saya dari rumah ke sini berhasil saudara. Tapi pulang belum tentu beruntung. Kristen tuh mesti ada cuannya. Cuan dalam hal apa? Dalam hal mengikuti Yesus. Kalau kita pulang cuan kita adalah firman Tuhan menguatkan saya. Ada orang sampai ke gereja setiap minggu, tapi pulang dengan kemarahan, pulang dengan kebencian, pulang dengan bilang, alah pendetanya ngoceh aja. Lu berhasil sampai gereja, tapi lu gak beruntung. Ada orang berhasil minta kredit bank, lalu buka usaha, dia berhasil membuka usaha, tapi akhir tahun hitung dividen, gak ada pembagian tuh. Kenapa? Karena gak beruntung. Jadi kalau berhasil paling gampang, beruntung yang susah. Gak pakai Tuhan bisa berhasil bikin apapun, bikin usaha, bikin apa. Tapi untung gak? Nah, untuk beruntung ternyata perlu libatkan Tuhan. Untuk beruntung bukan saja melibatkan, tetapi ada cara untuk melibatkan Tuhan. Saudara dan saya harus isi dan jalani hidup dengan firman Tuhan. Dari sini saudara dan saya diingatkan, kalau kita mau kuat, isi hidup saudara dan saya. Dan jalani hidup kita dengan firman Tuhan. Jelas jauh sebelum Yesus hadir sudah dibilang seperti itu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka engkau akan dalam perjalananmu engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jauh sebelum Yesus saudara. Jadi sudah diperingatkan orang-orang yang mau kuat. Orang-orang yang mau seperti Yosua adalah orang-orang yang harus berani merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Siapa Yosua saudara? Yosua tuh cuma Alkitab bilang pembantu, fanfo, ya kan? Abdi Musa yang cuma ngintip, ngeliatin, tapi dia dan Kaleb bisa masuk. Lalu waktu menerima tongkat ada persoalan yang besar. Saudara udah pernah ke Israel, saudara pasti pernah dibawa beli kurma, ya kan?
Itu adanya di Jericho. Kalau naik mau bus tuh pasti suka ada kelihatan nih, katanya sih nih batu-batunya. Oke lah, benar atau enggak, tapi lihat batunya lebarnya mungkin setangan saya, tingginya mungkin segini-segini. Kalau di batu tembok Yerusalem kalau turun ke bawah itu katanya 1-2 ton beratnya. Gimana ngangkatnya? Bagaimana rubuhinnya? Bagaimana waktu dia siap masuk ke Jericho? Benar juga kata 10 pengkhianat itu, kita ini belalang. Mereka lihat dari atas ke bawah, ya ngapain nih tikus-tikus kelapa nih mau ngerubuhin kita. Ya kan orang-orang Jericho itu udah pasti luar biasa. Terus Yesus, Bapa di surga, Tuhan bilang begini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yahweh bilang ini, lu gak usah panggil algojo orang-orang jago perang, panggil pemuji. Bawa tuh gendang, kecapi, gambus. Lu muter-muter aja seminggu ya, sehari sekali, nanti terakhir lu muter 7 kali. Karena gak menyimpang ke kanan ke kiri, mereka kerjakan apa yang Tuhan mau. Rubuh tuh tembok. Dan itu bukan cerita hikayat. Maaf nih, bukan mengecilkan sejarah Indonesia. Kalau sejarah kita kan kayak Batu Gantung ya di Sumatera Utara, cerita-cerita hikayat lah itu, cerita apa ya, macam-macam, Tangkupan Perahu apa, kan bukan jadi cerita dunia, cerita kita lokal aja waktu di SD. Tapi peristiwa Tuhan, laut terbelah, orang semua tahu. Cerita tentang Samson, cerita tentang yang ada di Alkitab, semua ada tercatat. Jadi bukan cerita satu negara, cerita seluruh dunia. Daud dan Goliat itu bukan bohong-bohong. Nah cerita ini tumbang kan masih ada. Tuhan itu kan luar biasa, kalau bikin sesuatu kayaknya ditinggalin gitu bekasnya, supaya orang melihat gitu ya. Karena kita kan manusia seperti Thomas, kalau nggak lihat nggak percaya. Jadi selalu Tuhan tinggalkan jejak. Nah ini yang menarik, kalau kita mau kuat, yang pertama isi dan jalani hidup dengan firman Tuhan. Kalau nggak bisa. Ayo ibu bapak, standarnya sederhana. Dari zaman gereja mula-mula sampai sekarang, kalau orang yang mau kuat, dia harus punya waktu baca Alkitab tiap hari. Kalau saudara nggak baca Alkitab, saudara belum Kristen. Ngomong aja, gue Kristen, gue udah lahir baru, baca Alkitab nggak tiap hari? Nggak, bohong, pendusta. Karena kalau kita jatuh cinta sama seseorang, kita akan cari orang itu. Kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, ya kita cari dong Tuhan. Tapi saudara begitu luar biasa sibuknya, sampai baca Alkitab nggak bisa. Tapi kalau lihat TikTok sampai 3 jam, lihat Instagram 2 jam. Emak-emak yang nggak ada kerjaan, main game apa? Saya puji Tuhan ya, saya nggak main game loh di handphone. Yang apa sih itu warnanya kuning, ada ser-ser. Emak bisa loh jangan main-main begitu. Tapi saudara bisa nggak ngantuk. Waktu baca Alkitab, Yosua 1, pasal 1 sampai habis, muak langsung. Terus saudara mau hebat-hebatan, nggak bisa. Saya yang udah kerjanya cuma khotbah aja masih baca Alkitab tiap hari. Itu pun kalau saya nilai diri saya nih, mungkin bahasanya nggak bagus ya, saya masih blow on saudara. Kalau saya dengar orang-orang yang pinter tuh ngomong, ih gue bego banget ya, saya ngomong sama istri, gila gue nggak ngerti loh. Padahal gue udah, ya saya lumayan 23 tahun saudara. Sejak nikah saya full time lain, gila gue nggak tahu kayak begini. Rahasia Tuhan setiap hari dibuka. Khotbah ini mah udah 2000 tahun berbeda tiap saudara dengar, gawat kan? Jadi oleh karena itu yuk isi, bukan aja isi, tapi jalani hidup dengan firman Tuhan. Yesus bilang ini, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya lihat kiri kanan saudara, bilang, isi hidupmu dengan firman. Bilang Pak kanan, isi. Jangan isi dompetmu aja. Yang kedua saudara, lihat ayat 9 dari Yosua 1 bilang begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perhatikan ya, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kenapa ada orang gagal kuat di dalam Tuhan? Karena dia mulai meragukan penyertaan Tuhan. Waktu itu Tuhan bilang kepada bangsa Israel lewat Yosua. Waktu kini Yesus bilang kepada 12 murid, 11 murid yang satu udah mampus, plus katanya ada sekitar 500 orang. Aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Jadi jelas ya, di sini diomongin 2000 tahun apa berapa, 1500 atau berapa dari saat kita ini 2000 tahun. Kemudian di sini Yesus genapi juga, aku akan menyertaimu. Ya, amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka. Ya kan, ribut lagi, percik atau nyelam, ribut. Padahal dua-dua hidupnya nggak bener. Ya kan, ribut saudara.
Saya mah puji Tuhan, saudara kalau nontonin terus nggak undang saya lagi di gereja saudara nggak apa-apa. Gue nggak mau ribut. Lo mau nyelam kayak lo mau percik selamat 3 dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus buat saya sah. Mau apa lagi? Masa lo mau batalin sih itu gitu ya? Jadi itu jangan diributin. Kalau saudara bertumbuh dalam Tuhan, saudara semakin dewasa nggak usah ribut. Udahlah. Lo bilang tapi nggak ada Roh Kudusnya. Sorry, yang bawa Kristen ke sini tuh orang Protestan, saudara, orang Katolik, orang yang nggak pakai sesembahan kayak kita ini, yang kacau balau rame-rame terus. Mereka orang yang biasa-biasa aja tuh, yang baca Alkitab. Datang tuh orang Belanda ke sini, orang Portugis, emang pakai band, pakai jungjan-jungjan, enggak. Lagunya takut tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan. Masuk tuh ke Manado, ke Batak, ke timur. Ya Tuhan tiap jam. Bukan na. Jangan-jangan na belum pernah masuk ke satu negara yang kosong memberitakan firman. Karena nggak jalan kalau nggak ada duit. Kan urusannya duit mulu. Ya kan, dia tenang aja. Banyak hal tak ku pahami pada masa menjelang. Kami persilakan Pak Naldo untuk doa tutup peti. Nah, itu lagu-lagu. Iya kan? Tapi terang bagiku ini. Saya sejak umur saya 57 kan, Ton. Udah lebih senang lagu yang lembut-lembut ya kalau udah tua ya. Dulu saya 20 tahun lalu kayak orang gila. Kalau gereja nggak jingkrak kayaknya nggak keren. Ternyata umur nggak bisa bohong. Umur 57 mau udah nggak bisa gitu lah. Mau diapa-apain juga kalau di anak muda kan tuh mati lampu ya gue sih seneng gini tapi udah nggak bisa. Begitu dia lompat krek, ya kan, mau darah Yesus nyaut dari sorga, nggak tahu diri, umur mau 60 masih lompat. Makanya kita lagu-lagu tuh emang sejuk Pak, lagu-lagu menuju San Diego, ya, lagu-lagu ya Tuhan tiap jam. Betul Pak ya, kalau udah tua udah nggak lagi, nggak ada tuh lagu-lagu. Sungai Sukacita, mau yes-yesnya aja udah lambat. Yes. Pemain musik kesel, gue nggak mau kalau dia yang WL, yesnya lembut, gitu kan. Nah ini penting saudara. Dia katakan gini, Tuhan menyertai. Yang kedua, Paulus bilang begini. You mesti punya akar yang bagus. Jadi ke dalam bagus, isi dengan firman, sehingga menghasilkan sesuatu yang di luar juga dengan firman. Yang kedua, kalau sudah diisi, maka hidup itu harus teguh dalam iman. Nah, orang yang mau teguh dalam iman, ayat 9 tadi mengatakan gini, Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kalau saudara percaya dengan janji itu, saudara pasti teguh dan saudara percaya kalau Tuhan pasti memenuhi janji. Kegagalan kita orang Kristen, kita mulai ragu, kita mulai tanya janji Tuhan. Saudara, kata yang paling bahaya nih adalah tapi. Gue percaya Tuhan. Ya tapi, berarti lu sedang membatalkan kepercayaan. Karena kata tapi itu paling bahaya. Pak, kita mesti pelayanan Pak. Ya, kita pelayanan. Gue sih mau aja gini, anak-anak gue begini-gini. Ya tapi mertua gue udah batal itu. Kalau udah pakai kata tapi, ya kan, mau lebih keren, tetapi itu udah pasti batal. Greskom pindah ke sini, ya tapi dia orang bilang jauh, lo aja, gue tetap aja sih. Karena ketika tapi itu kita letakkan di dalam iman kita, maka batal semua. Karena itu menunjukkan keraguan. Nah, lihat dalam Roma 4 ayat 18-22. Saudara tahu Abraham, saya pernah bilang 2 bulan lalu. Lalu kalau saya tanya saudara, hidup saudara seperti Abraham, kan ini udah pasti kacau balau semua. Saya pernah bilang juga di Kuningan, kalau ibu-ibu, denger nih ibu-ibu, kalau umur lo 65, lo yakin nggak masih bisa melahirkan? Kalau lo berdoa sama Tuhan, masih bisa hamil nggak 65? Ayo jawab lu, debat aja paling jago, nyebut pendeta. Sekarang gue tanya, Bu Neni, nah, lu yakin masih bisa beranak? Mau pakai bayi tabung kayak apa? Berdoa nih semua nih, doa puasa, sampai lambung ciut doa. Masih yakin nggak, Bu? Baju merah, masih yakin nggak bisa melahirkan? Ibu baju merah ini. Tiba-tiba ibu ketemu dubla keren gitu, cowok keren, nikah terus, ya Tuhan, aku pengen punya anak. Yakin? Ya kenapa ibu yakin? Ayo lo, sembarangan lo. Hah?
berdoa. Yakin ibu kalau pengen punya anak bisa hamil nih? Ibu perlu buktiin dong supaya kesaksian. Tahun depan kita panggil ibu deh gendong bayi nggak? Iya kan? Orang bilang apa kalau Kristen? Kristen undur-undur. Ya lah Pak, yakinlah Pak, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Betul ya? Kan itu bagi Tuhan, bagi orang gimana? Terus pasti nih orang Kristen, Sarah aja umur 90 hamil, ya kan? Kita baca nih, Roma 4 ayat 18-22. Roma 4, 18-22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Tanya bukan halu, Tuhan datang nih di mimpi. Oi, jual perusahaan lo, ajak bini lo pergi. Nanti gue kasih tahu tanah tempat yang keren. Lo buka pelayanan gue yang bawa jiwa. Tempat itu akan dimenangkan. Dia ngomong sama istrinya, halo, halo. Dia tidur lagi, datang lagi. Tidur, datang lagi. Tanya pendeta, dikuatkan. Terus dia bilang nih sama istrinya, mah kita jual semua deh. Kata Tuhan cuma suruh bawa 500 juta, selebihnya bagi anak-anak. Kemana Pak? Katanya kita harus beli tanah, bangun rumah di perbatasan Papua Nugini mah. Atas biak sana. Tuhan cek nih bener nih Tuhan ngomong seperti Abraham. Percaya nggak besok nih Pak Nando telepon saya. Lu tahu nggak? Itu udah tua-tua gitu, cerai lu. Kenapa bininya nggak kuat, lakinya gila agama, pasti. Dan tiba-tiba ngomong, yuk mah kita nggak ada yang lain Tuhan. Lu mimpi kali, padahal Tuhan ngomong bener loh saudara. Jadi peristiwa Sarah, saudara nggak bisa adopsi dalam hidup saudara. Ya makanya waktu COVID dulu rame kan, ada orang suka adopsi apa yang Yesus kerjakan kan. Sembuh semua, sembuh. Nggak ada tuh yang sembuh, mampus banyak. Ya, jadi jangan so tahu, iya kan? Jadi ingat loh, lu Neni, bukan Sarah. Nah lu juga bukan Abraham. Itu hanya menceritakan kalau Tuhan berperkara pasti Tuhan genapi. Kan ada nih aliran, sekarang udah mulai sepi, aliran lihat ada orang kaya, darah Yesus ambil minyak urapan, dapat. Kan banyak aliran gila-gila begitu ya, jangan diundang Pak pendeta gila-gila itu ke sini. Serius loh, kalau mau bertumbuh jangan undang yang ajaran begitu-begitu. Ajaran Kristen itu juga mesti pakai logika, karena Tuhan yang bilang mengasihi Tuhan dengan bukan duit, jiwa apa, tapi dengan akal budi.
Udahlah, kita kembali ke fitrahnya lah, Kristen yang biasa-biasa tapi berbuah. Saya bingung ada orang Kristen kayak kesetrum. Sorry nih, saya bukan pendeta aliran gitu. Kalau gue mau doain aja normal aja, nggak usah yang aneh-aneh, pala orang diujak-ujak buku. Ya ampun, Tuhan Yesus saya kalau ngusir slow dia, pulang sembuh, ya kan? Babi pindah, setan pindah ke babi. Nggak ada tulis dengan mau teriak bergelegar-gelegar. Pendeta generasi sekarang modern kan. Itu enggak lah, biasa-biasa aja ya. Ingat ya, apa yang terjadi di dalam Alkitab itu untuk menguatkan kita, bukan kita duplikasi untuk kita sama. Gak bisa. Saudara nggak berani kayak Abraham loh, tinggalin orang tuanya, bawa pembantunya sama kambing domba ke negeri yang nggak tahu. Ibrani 11 ayat 8. Lebih gila bu, makanya ibu nggak bakal hamil kayak Sarah. Karena Sarah tinggalin keluarganya untuk ikut lakinya yang nggak jelas. Nggak jelas loh Abraham. Sar, pergi yuk. Tuhan suruh. Kemana sayang? Nggak tahu. Cerai. Nggak ada. Zaman sekarang mau pendeta turun naik sorga, cerai. Laki gue udah gila. Baca Alkitab 40 kali jadi gila. Sarah ikut loh bu. Emang Sarah nggak punya mama papa? Nggak bilang ini, Sar, nyebut Sar. Masa lo ikut dia? Mantan lo aja masih mau terima lo. Ku nantikan jandamu. Ya ada kan, gue tunggu lo sampai janda. Ada lo cinta abadi, setulus apa nggak ngerti lagi. Makanya kalau mau mujizat kayak Sarah, lo mesti pergi, tinggalin semua, kan nggak berani. Ya udah. Abraham bawa anaknya lo ke gunung, coblos. Aduh, mau bunuh. Dan Tuhan gak akan melakukan itu kok sama saudara. Gak akan dia bilang, Bu Neni, bawa cucumu ke Pengkolan Tebet Timur, persembahkan sama saya jam 2 malam. Gak mungkin. Dia bawa bayi jam 2, bawa pisau, ditangkap Satpol PP. Karena Tuhan gak mungkin mencobai melampaui kekuatan. Saya juga gak kuat kalau Tuhan bilang, bangun pagi-pagi ke jembatan Semanggi, dorong anakmu. Gak mungkin. Jadi pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Sorry nih kalau pembahasan firman Tuhan ini nggak cocok mas saudara, tapi untuk menjadi strong, saudara harus pegang janji Tuhan. Dan kalau Tuhan udah berjanji, Tuhan pasti genapi. Saya nggak tahu janji Tuhan apa sama saudara, tapi kalau saudara rajin mengisi dengan firman Tuhan, tahu, nggak usah nunggu-nunggu Tuhan ngomong lah dari atas. Ketika saudara Tuhan taruh, rasanya gue kesini terus, rasanya gue kesini aja. Cari 5-6 orang yang saudara anggap rohani, ngobrol-ngobrol. Kalau dia bilang iya oke jadi tuh. Yang belum laku, ini udah laku semua ya. Yang belum nikah nih, gampang kok. Begitu pacaran, gue makin deket gak sama Tuhan. Kalau enggak, bukan dari Tuhan. Mau apa lu paksa-paksa hari gini? Zaman dulu tuh kita masih menghormati keluarga, sekarang udah enggak. Bukan ngebanggain, orang Batak mana ada cerai saudara. Orang Batak tahun 70-an bu, tuh mana ada orang Batak cerai. Biar dia pisah ranjang sampai mampus juga nggak berani dia cerai, umumin. Ya serius. Kenapa? Karena begitu menjaganya kesakralan pernikahan. Sekarang cerai biasa aja lu cerai lu gila, lu bikin udah nggak cocok. Anak 6 loh, anak 6 nggak cocok. Dari mana itu anak 6 nggak cocok? Jatuh dari langit apa gimana? Dari pohon asem. Serius, saya berani ngomong gitu. Saya dulu aja kalau jalan ketemu sesama orang Batak itu semarga lagi, emak gua tanya, Badung lagi di kafe, lu orang Batak baru apa ini? Gua pulang lu langsung. Gua sekarang dunia udah berkembang, biasa aja lu. Kadang-kadang Kristen emang gak Kristen, nikah pendeta juga nikahin, ngeri gak saudara? Masih lo contoh tuh, masih ikutin tuh pendeta kayak gitu. Saya bingung tuh saudara. Masih lagi saudara kena ajaran gini. Ya udahlah, yang penting kita dengerin omongannya. Itu orang paling blow on sedunia tuh loh. Yesus juga bilang dengerin omongannya. Aduh, dia ngomong tahun berapa? Ya kan? Karena dulu yang bisa ngomong firman Tuhan hanya orang yang ada di bait suci saudara. Sekarang semua orang bisa ngomong firman Tuhan. Anak kecil juga bisa baca, nonton YouTube juga pinter. Teruna-teruna muda digenapi juga gitu. Jadi kalau saya bilang, ini pendeta udah kacau, yang penting jangan, masih banyak pendeta yang benar. Cari aja yang benar, ya tapi dia slow, yang slow begini yang asik. Yang menggelegar yang bahaya. Nah, kalau kita mau berakar kuat, jelas Alkitab bilang Abraham melakukan semua tindakan sesuai janji Tuhan dan dianggap itu kebenaran sama Tuhan. Yesus dalam Yohanes 8 bilang, kalau kau tahu
Mengerti kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakanmu. Jadi hari ini kalau engkau mau kuat, engkau harus tahu kebenaran. Supaya kau jadi merdeka. Orang merdeka itu nggak takut dengan apapun. Pandangan orang terhadap kita nggak baik, biasa aja bos. Hidup ini kita baik aja tetap orang nggak suka. Apalagi misalkan saya udah nggak suka nih sama dia. Lu bikin apapun tetap gue nggak suka. Nggak ada gunanya. Lebih baik kita fokus sama Tuhan. Saya akan isi hidup saya akan kerjakan firman Tuhan, dan saya akan pegang janji Tuhan, tidak akan pernah meleset dalam hidup. Soal lama atau cepat itu mah biasa. Ya kan, ada orang ini kok dia baru tobat doa-doa kayaknya dia udah dapat semua. Berkat nggak dari Tuhan loh. Karena kita menerima sesuatu selalu kita anggap itu berkat. Setan juga bisa kasih. Setan bisa kasih. Orang yang pergi kasih sesembahan di gunung-gunung itu kan, terus yang kesian ya, ada orang hidupnya mau kasih sajen gitu, terus udah 20 tahun, terus dia tobat di KKR, dia kira selesai, nggak selesai. Nggak ada orang ikut setan 20 tahun, ikut KKR 3 malam terus sembuh, nggak sembuh. Saudara mau debat sampai mati juga nggak sembuh. Hari itu lo nangis bukan karena lo mengalami Tuhan, karena lo emosi, terlalu jahat sama Tuhan, lo maju didoain lo nangis. Lo bingung sebelah lo jatuh, nggak enak, gue juga jatuh deh, nah kan gitu. Tetapi setelah pulang dari KKR, setan akan datang lagi, enak aja lo. Cia, gue 20 tahun, 3 hari gue lepas. Dia akan kejar terus. Makanya orang bilang, kok gue susah banget sih ikut Tuhan dikejar? Justru itu, makanya isi hidupmu dengan firman Tuhan. Supaya waktu dia kejar, lu punya penangkal. Senjata perlengkapan rohani kan? Ya, mesti punya, saudara. Kalau cuma gereja-gereja hari Minggu, ya saya kemarin nih, udah 3 minggu nih di gereja Rami, saya bilang, lo orang nih semua banyak bohongnya, gue bilang. Sorry ya, apalagi dia anak muda. Lu dengar firman Tuhan lo tiap minggu. Disuruh maju lo maju. Doa lo nangis. Tapi pacar lo gak seiman gak bisa lo putusin tuh. Ya, di gereja yang rame, sancipa jalan terus, tipu jalan terus. Tapi kalau ibadah nangis, pas besok bisnis, cipoa lagi, cipoa tahu ya, bohong lagi. Jadi nggak semua, saudara, maaf ya, gereja rame juga kadang-kadang status sosial. Makin mallnya keren, pulangnya makin keren, duduk ngopi kan. Di bangga, gereja lu di mana? Di A, di B, bangga dia. Kalau gereja lu gede, lu bertumbuh nggak? Ini persoalannya. You strong nggak? You udah gereja bertahun-tahun, masa bisa jatuh cinta sama yang lain? Wow. Kalau dia udah diliputi dengan kuasa Roh Kudus, mau secantik apapun, sebrewok tebel apapun, begitu lihat gini, ya dia nggak seiman nggak deh. Kalau juga dia naksir, dia doain, bukan dia jalan bareng. Jalan bareng nanti gue tarik, pret, nggak bakal, saudara. Gua doain dia 2 tahun, gua nggak ketemu dia. Kalau emang Tuhan kasih dia pasti datang cari Tuhan baru ketemu gua. Itu baru keren. Tapi kalau datang duduk berdua, Pak kenalin, dia belum seiman loh Pak, tapi udah lumayan ikut-ikut, nggak jadi. Ya, orang kalau mau apa aja dikorbanin loh, apalagi cowok. Buaya darat, buset aku ketipu lagi, mulutnya manis sekali tapi hati bagai serigala. Cowok lagi naksir cewek, lo mau agama nyembah pohon juga dia datang. Ikut aja, iya emang Tuhan Yesus. Begitu udah terjadi baru repot nggak lo? Dulu ke gereja dia cakep banget pakai baju kurang bahan, pas udah jadi, bahannya kelebihan tinggal mata, bingung. Kristen ini lucu, makin dia semarak makin lama-lama nggak pakai baju kalau Kristen, ya kan? Sorry nih saya mah kuno ya, tapi kasih tahu sama anak saudara, kalau gereja jangan pakai celana robek-robek lah. Saya bingung loh ada orang gitu. Iya kan generasi aduh, kok jadi Yesusnya kalah sama generasinya? Generasinya dong harus tetap ikut Yesus. Saya nggak larang pakai jeans nggak apa-apa, pakai baju, pakai kaos, rapi lah rapi, bukan yang mahal. Gitu. Ini enggak. Gayanya dari atas sampai bawah, tato kupu-kupu lagi di paha nih perempuan. Apa enggak kita, betul nggak? Ratakan tanah bergelombang. Udah jangan munak dah, ya nggak? Bisa. Gembala juga bisa bilang, kita emang anak muda, kita joget nari-nari, tapi pakaian sopan lah. Gitu. Kita mau foto paspor aja sopan. Ketemu RT sopan. Ketemu Tuhan ampun. Udah telat, lagu kedua nggak datang gara-gara apa? WC nggak keluar, deh cari temennya. Begitu gue selama, bulu mata terlepas. Urusan bulu mata terlepas, kehilangan 3 lagu pujian lu. Bisa lu, dia bilang gue pulang diurapi, pret, nggak mungkin. Ketika pujian dinaikkan, Tuhan GR gitu, Tuhan seneng, Tuhan gembira, baru lu diberkati. Saya orang yang percaya dengan pujian, saudara. Saya nggak percaya orang khotbah orang bisa diberkati kalau nggak ada pujian. Biar saya pengkhotbah, kalau
nyanyinya udah lemes-lemes, apalagi yang sorry nih ya, maaf nih gereja nih kalau nonton. Gue bingung loh. Dulu dia nyanyi 40 menit, khotbah 40 menit. Atas nama COVID, dia nyanyi 3 lagu, suruh khotbah. Udah cepet aja nyanyi. Mendingan tuh gereja nggak ada nyanyinya. Kan Tuhan ngakak dia, lu kan nyanyi kan cuman buat syarat aja. Kan kita nyanyi mau nyenengin Tuhan. Jadi tolong nih di PD ini jangan atas nama COVID. Kembali mesti normal, betul nggak Pak? Betul, dulu gereja dulu kita ibadah 2 jam loh. Sekarang kayaknya sejam 20 menit udah pulang aja. Jadi apa sih gitu? Saya bukan di sini loh ngomong, di semua gereja. Besok-besok saya ngomong juga begitu. Gue bilang, bos sorry ya bos. Lu ngapain panggil mereka sampai 7 orang, 8? Ngapain cuma nyanyi 3 lagu? Saja nggak yang nggak persilakan hambanya. Buat saya kalau nyanyi 40 khotbah 40 seimbang dong. Iya dong. Masa ini enggak? Tapi ada juga yang nyanyi 40 khotbah 15 menit aja. Wih, lo doang nyanyi Tuhan mau dengerin. Pas Tuhan ngomong 15 menit aja, nggak boleh juga. Kan khotbah kan konsepnya Tuhan bicara. Saudara ketika saya ada di sini, saudara harus terima saya bicara atas nama Tuhan. Kalau logatnya begini ya Tuhan ngerti. Saudara tahu kalau di gereja Protestan, saudara kan pernah di gereja Protestan. Ya makanya jangan anggap enteng gereja Protestan. Teologianya kadang lebih jauh, lebih ngerti. Ya kan, pernah kan Pak gereja Protestan tahu kan, masuk nih pendetanya, neng. Saya saudara bilang, dia apa tuh? Konsep teologianya jelas, nih yang saya pahami. Lalu pendetanya stop di sini, majelisnya stop di sana. Terus dikasihkan Alkitabnya. Saudara tahu nggak itu maknanya? Waktu dia ada di atas, dia bilang ini firman Tuhan, maka kau bicara atas nama Tuhan. Makanya pendeta ada di atas itu atas nama Tuhan. Setelah dia selesai dikembaliin. Firman Tuhan tetap abadi, saya kembali seperti manusia biasa. Nah, kalau kita kan kadang-kadang nggak jelas. Lompat sana, lompat sini. Nah, bukan saya bilang suruh nyanyi lagu-lagu kita mau mati Pak, bukan begitu. Tapi maksudnya supaya juga Deskom bisa mendatangkan anak-anak muda yang lain. Saya yakin lah kalau kita bertahan, jiwa akan bertambah. Dan walaupun lambat, tapi semuanya bertumbuh. Amin. Lebih baik sedikit, nambahnya 2, 3, tapi bertumbuh. Nggak recok gitu, nggak ribut-ribut. Ya ini kan dari wajah kan nggak bakal ribut, apa yang mau diributin ya kan? Belum ada nanti kalau udah 200 orang baru ribut ya kan? Mulai ada yang bilang tuh kan dulu karena gua. Nah ya. Nah yang ketiga saudara, jadi yang pertama isi dan hidupi firman Tuhan. Yang kedua tunggu sampai mati sekalipun janji Tuhan. Tunggu saudara, tunggu. Ya, dulu nih saya nggak tahu kalau saudara lahir udah orang kaya ya. Tapi kalau ada yang saudara lahir keluarga biasa, terus nikah mulai dari bawah. Nah, balik lagi nih ke pernikahan saudara, maka saudara harus tahu diri untuk bersyukur. Dulu saya 57, Bapak mungkin lebih tua dari saya. Kita dulu mandi ya, Pak Nando, nggak tahu nih dia lahir kaya apa kagak. Pakai dragon loh, nggak tahu kalau saudara lahir udah konglomerat dragon bos. Nimba. Terus ente udah mau tidur nih, bini bisa bangun lo tidur. Kenapa? Spiritus habis, Petroma. Spiritus habis. Cari lo pasar Johar, pasar Tebet, spiritus. Kesian lo kita dulu. Makanya anak sekarang ini khotbah perlu, mesti tahu diri nih anak sekarang. Enak aja naik kelas iPhone dong. Ya aduh, dia ada video anak saya nonton, bilang bapak nih ngulangin bikin malu gua. Saya bilang gini anak saya, naik kelas. Ya lu tahun depan gak usah naik. Susah amat, kenapa emang? Kok naik kelas kasih kado? Lu tahu gak setahun gue bayarin lo hidup? Jadi tugas lo adalah naik kelas. Ya dong, orang naik kelas kan tugas dia. Masa dia naik kelas gue upain lagi? Kalau gue gak sanggup lo gak usah sekolah aja. Bego aja lo terus sampai tua. Kadang-kadang itu kan konsep yang kacau. Udah nyekolahin kita doa Tuhan, gimana uang ekskul. Ada guru yang nonton, aduh sekolah atas nama ekskul padahal morotin kita semua. Ya bayangin Bu, anak ibu ikut ekskul, anak saya enggak, anak saya jadi minder. Ya dong, pulang. Yang lain mana ekskul? Ya ditanya, kok lo gak ikut ekskul? Sok pinter ya, sok pinter. Jadi stres anak kita. Mau gak mau bayar deh gopek lagi. Rese kan? Rese. Memang udah mesti kebenaran. Saya kalau khotbah di rumah sakit, saya bilang, dokter gue kasih tahu malu ya. Orang kalau sembuh aja, jangan lo suruh balik lagi. Punya bayi pernah kan? Lihat bayi kita balik terus minggu depan. Nggak takut ceknya begini, sampai lagi. Itu yang paling murah, sekarang 600. Terus udah disuntik, udah mama kita kan udah ngerti. Aduh ini ada kuning-kuning. Ya kuning-kuning kali aja dia tadi minum kunyit, kita nggak tahu.
Balik lagi minggu depan 600 lagi. 600 sekali ngeliatin nih orok mahal amat. Orang pinggir kali nggak pakai cek gede juga anaknya. Tapi kan itu jahat kan saudara. Makanya kalau saudara ya dengar kalau sekolah dokter ada ketemu Tuhan, jangan dibikin bukan S2 sekolah habis 600 juta balikinnya gimana? Aduh lu jahat loh. Karena sumpah kita bukan seperti itu. Mesti balikin modal dong. Aduh kayak politisi gua mau jadi anggota dewan ntar balikin 5M. Aduh nggak gitu. Ya saudara kalau punya anak dokter bilang ingat ya, duit itu Tuhan yang atur. Tapi jangan jarang. Aduh, begitu anak kita keluar, pernah lihat kan punya anak kita keluar, dokter juga keluar. Cewek-cewek cakep tuh dia cuma tanda tangan. Komisi obat. Kan ngeri nggak saudara? Jadi anak kita tuh dieksperimenin, kasih aja ini obat cacing. Padahal cacingnya kremi, dikasih obat gurita kali. Oke telan terus, kalau nggak cocok minggu depan datang 600 lagi, 600 lagi, 600. Cuma bilang anak gue lu mahal banget lo dulu gedenya. Ya kan dulu kita di kampung nggak ada cek-cek, digeletakin aja gitu di Kali Citarum, Kali Cilincing, semua gede aja semua. Punya toko lagi pinter. Ada yang cerai kawin 3 kali lagi. Walau digedeinnya kagak pakai latihan-latihan macem-macem. Nah jadi saudara, makanya kita ini harus tahu bersyukur. Kalau hari ini kita masih bisa beribadah di tempat ini, bersyukur. Nih saudara, Paulus bilang ini, berakar, beriman, dan bersyukur. Kita baca ya. Kolose 3:15 bilang begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Damai sejahtera Kristus harus mengendalikan kelompok ini. Ini Grace.com ini harus menjadi satu, dasarnya damai sejahtera. Pulang jangan ribut. Pulang gak usah ribut tuh, parkir susah loh, ngoceh ini mah siapa jangan. Kita udah keluar cuma 30 orang, jangan rusuh. Supaya orang lihat, dia sedikit tapi damai sejahtera, sukacita, kasih tukang parkir aja cepat loh, luar biasa ya gitu. Kalau yang hari-hari lain, pelit banget kasih tukang parkir, noceng lah. Kadang-kadang seceng, golok, seceng gitu. Wah, gimana mau damai orang? Ya serius loh saudara. Persekutuan ini harus diikat satu lewat damai sejahtera. Damai sejahtera yang Yesus bilang ini waktu dia datang, hei damai sejahtera aku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak seperti dunia. Oleh karena itu tetap teguh, jangan pernah takut. Nah, dengan demikian 1 Tesalonika 5 ayat 18 bisa menggenapi itu. Kan dikatakan hendaklah damai sejahtera harus memerintah dalam hidupmu, dipanggil jadi satu dan bersyukurlah, maka mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. 1 Tesalonika 18. Saudara, mengucap syukur dalam segala hal. Ini gak gampang. Orang kalau ini lagi dapet anak lulus wisuda sekolah luar negeri, nikah, mengucap syukur tuh biasa Pak. Gak usah bersyukur juga udah bahagia. Tapi waktu mau nikah hari H kabur, batal, malunya minta ampun, tetap bersyukur. Ada cerita seorang raja hobinya apa? Berburu, ganteng banget, atas sampai bawah ganteng. Terus setiap berburu dia bawa 3 orang. Wah setiap pulang bawa singa, macan, sukses. Satu ketika dia berburu, dia bawa kan 3 orang asistennya. Tiba-tiba entah apa, dia punya golok berbalik apa terus jempolnya putus saudara. Jempolnya putus, dia merenung, dia sampai ke istana, dia ngacat ganteng tapi pas begini nggak ada jempol saudara. Terus dipanggil asistennya kayak misalnya sini jempol gue buntung lu sih nggak hati-hati gitu. Asistennya ngomong dengan santai, udah bagus cuma jempol Pak buntung, Baginda untung Baginda nggak mati. Rese kan ngomong begitu sama raja. Dia bilang lu emang kurang ajar ya, masuk penjara lu. Sampai kapan? Nggak tahu, sampai hati gue senang masuk penjara. Dia jadi pengganti 3 berburu lagi. Masuk pedalaman ketangkep suku primitif yang masih nyembah dewa persembahan orang. Karena dia ganteng, dia loh yang dipersembahkan. Ini ganteng nih. Mau dipotong kan? Dia lihat jempolnya buntung, nggak jadi loh saudara. Karena kalau segala sesuatu yang dipersembahkan harus sempurna. Ternyata bukan ke Tuhan aja loh, ke setan juga harus sempurna. Ya kan? Nggak jadi. Akhirnya yang 3 pengawalnya mati semua dipersembahkan. Dia pulang. Dia lihat nggak ada jempol, nggak jadi mati. Dia panggil dong. Yang lu bener juga lu. Untung gua nggak punya jempol. Gua kagak mati. Sorry ya lu gua penjara. Dia juga bilang, makasih juga Pak. Bapak penjarain saya. Kalau Bapak dulu nggak penjarain saya udah mati di sana. Dia kan betul.
Jadi buntungnya Bapak bawa berkat, akhirnya berdua jadi sahabat, ya kan? Makanya segala sesuatu yang terjadi harus bersyukur. Kurang jempol dia mesti bersyukur tuh raja. Nah kita kadang enggak, jujur saudara, kita bersyukur kalau kita yang apa yang kita mau itu terjadi. Yuk belajar untuk apa yang kita mau tak terjadi, kita bilang Tuhan itu baik, semuanya baik. Maka be strong, saudara jadi kuat. Kekuatan orang Kristen tuh bukan yang aneh-aneh lah. Kekuatan orang Kristen kalau kita mulai mencintai firman Tuhan. Sorry Bapak Ibu baca Alkitab ya tiap hari. Saya tuh nggak tahu lah, saya sih nggak dibayar ya, tapi kemanapun saya selalu bilang download tuh renungan harian yang warna biru itu bagus buat saya. Saya setiap hari masih baca loh. Jam 6 dia keluar baca ayatnya paling ada yang 5 ayat, 20 ayat, terus ada ceritanya. Nanti siang jam 12 dia nongol lagi di handphone saudara. Nanti jam 6 dia nongol lagi, sehari 3 kali. Setahun habis tuh katam satu Alkitab. Daripada kita pulang dari sini emosi, Pendeta Rio bilang bener ya, Pak kita harus baca dari Kejadian, nah sampai keluaran juga udah bubar. Saya tidur aja masih denger Alkitab saudara. Sekarang gak susah, handphone saudara lihat Alkitab suara, download. Lu mau tidur, lu ngerti gak ngerti, saya putar tuh sampai ketiduran. Gue mau denger Hosea. Hosea 1, mana mulanya, hanya dengerin aja terus. Mak nih kalau gak ada kerjaan masak puter itu. Ini enggak, nonton sinetron Korea. Pengen ceking, nggak tahu diri, nggak bisa lah, udah segede kulkas 2 pintu, pengen segede dispenser. Kadang-kadang maaf ya, jangan tersinggung ya. Kalau saudara ada suami saudara udah nerima lah begitu jenisnya, ngapain lagi, ada lo sampai menderita gitu. Aduh, ada umur 17 udah cuci darah lo. Saya pelayanan di Banjarmasin beberapa tahun lalu, anaknya makan dimaki-maki, kenapa Pak di mana? Habis makan ke WC dimuntahin, habis makan di WC dimuntahin. Temennya ada 6, adu kurus-kurusan, adu Korea-Korea, ini benar. Saya nggak tahu apa masih hidup atau enggak ya. Kalau dia nonton, tolong kasih tahu masih hidup apa enggak. Jadi dia apa? Ginjal udah keganggu. Jadi kalau sampai mamanya makan dia nangis gitu, bisa terhipnotis loh. Dengan yang apa sih itu? Saya, aduh puji Tuhan, gue nggak seneng nonton Korea gitu, ya kan? Yang sarangnya. Beneran gitu, saya nggak demen, nggak tahu ya kenapa. Saya lebih baik ya kalau lihat-lihat gitu ya YouTube itu sama lihat Instagram gua aja lah ya, gua sedikit narsis nggak apa-apa lah ya, hari ini gua jelek nih, hari ini gua cakep, ntar foto bareng jangan lupa. Iya dong, jangan langsung bubar, rapat mumpung masih akrab. Nanti kalau rame kan kita punya kenangan di masa sulit bareng, ya kan? Jadi kalau yang belagu lo ingat dulu bareng sama gua lo, gitu ya. Nah, yang ketiga dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Saudaraku, apapun yang terjadi hari ini mengucap syukur. Kekuatan orang Kristen adalah mengucap syukur. Dengan menantikan Tuhan, menanti janji Dia, mengisi hidup dengan firman, dan terus mengatakan Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Maka saudara akan berbeda dengan banyak orang Kristen. Kita Kristen sama Kristen aja, saya pakai istilah bersaing itu nggak apa-apa. Bersaing dalam hal apa? Bertumbuh dalam Tuhan. Tanpa menjatuhkan satu sama lain. Saudara harus bertumbuh, kok mesti lebih dari situ. Caranya apa? Bukan tindakan yang daging gini, tetapi tindakan yang spiritual. Gua akan baca firman, gua akan banyak berdoa. Amal-amal gak bikin orang naik iman rohani, gak ada. Karena orang gak percaya Yesus juga bisa diakonia, bisa amal. Tapi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Bahkan dikatakan ceritakan kepada anakmu. Lagi tidur, lagi jalan, lagi kemanapun. Renungkan, tidak belok kiri kanan, maka kita akan berhasil dan beruntung. Oleh karena itu isi hidup dan lakukan firman Tuhan dalam hidup. Yang kedua, sabar, tunggu janji Tuhan. Jangan paksa waktu kita kepada Tuhan, tapi kita paksa diri kita untuk tahan tunggu waktunya Tuhan. Ya, jadi kita paksa diri kita untuk ikut Tuhan, bukan Tuhan kita paksa ikut kita. Dan yang ketiga, apapun yang terjadi bilang Tuhan baik. Bilang Tuhan baik, jangan bilang lu enak, enggak, Tuhan baik. Jangan bilang lu mah pendeta, gua pengusaha, Tuhan baik. Lebih susah jadi pendeta daripada pengusaha, saudara. Pengusaha kalau kantong duitnya lebih banyak, pendeta nggak ada kantongnya segitu juga. Pengusaha salah, maju ke depan didoain beres. Pendeta salah, seumur hidup nggak diundang lagi. Jadi lebih susah jadi pendeta. Itu saudara mesti tahu itu ya. Jadi jangan bilang lu mah enak ngomong doang, yang gua omong ini mesti gua jaga seumur hidup. Coba saudara ntar dengar, Pendeta Rio kan tuh selingkuh, habis nggak ada lagi di Greskom sampai selama-lamanya, amin. Ada Tuhan udah ngampunin, lu belum ngampunin, ya kan manusia kan lebih hebat dari Tuhan.
Nah, itu sebabnya hari ini kita belajar, saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menjadi orang percaya yang kuat dalam kehidupan ini. Yang pertama, perkuat akar rohani kita dengan terus mengisi dan jalani hidup dengan firman Tuhan. Jadi akarnya harus diperkuat, nutrisinya harus bagus, air, pupuk semua bagus. Dengan apa? Isi dengan firman dan terus bertumbuh jalani dengan firman. Yang kedua, percaya Tuhan. Percaya kalau Tuhan janji, Tuhan pasti genapi. Itulah iman yang teguh. Iman yang teguh di PD ini, kalau saudara yakin emang ini suara-suara dari Tuhan bikin PD, jalan terus. Karena Tuhan pasti sediakan. Ya. Amin. Konsep duit melulu itu mesti dibuang supaya saudara menang. Karena kalau konsepnya ini nyewa tempat, karena gue bayar ini, udah nggak bakal menang. Karena ada gereja ya, yang persekutuannya begitu aja, tapi 30 tahun loh, ada tuh. 20 orang aja, 30 tahun jalan tuh. Ada yang baru mulai gede, tuh, pas Covid tutup gereja, ya habis nggak ada yang bayar perpuluhan. Kan? Jadi ini jelas. Yang ketiga, biarkan diri kita digerakkan oleh damai sejahtera Kristus. Maka saudara bisa bersyukur. Orang yang bersyukur membiarkan Roh Kudus sebebas-bebasnya bekerja dalam hidupnya. Haleluya. Jadi dari sini kita udah belajar. Kalau udah 3 berarti mau habis. Pemain musik udah mestinya berdiri, saudara ya. Karena nanti bisa panjang lagi ya. Nah, sebagai ayat penutup, karena sambil menunggu musisi, mari kita lihat Yesaya 40 ayat 29-31. Ini ayat cukup menguatkan saudara untuk menanti janjinya Tuhan. Ya, Yesaya 40 29-31 berkata begini. Ya, 29-31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hari ini kalau kau nggak berdaya, Tuhan memberi kekuatan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Perhatikan baik-baik. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia berharap, dia menunggu janji Tuhan. Dikatakan apa? Dia punya kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali. Raja Wali lebih binatang paling kuat yang bisa menembus batas oksigen normal ya. Ada pernah ilustrasi burung gagak naik, patok-patokin dia kan susah balik, dia bawa terbangnya sampai atas mati. Kalau dia tangkap kucing, dia bawa terbang ke atas mati, dia tetap bisa. Punya kekuatan. Nantikan Tuhan, saudara punya kekuatan seumpama Raja Wali naik dengan terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara akan berlari dan tidak menjadi lesu. Saya juga akan berjalan, tidak menjadi lelah. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kaulah yang layak. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum Engkau. Sekali lagi. Saudara, mari ambil waktu kita 5 menit lagi aja. Kalau kau nggak keberatan, kau boleh tunduk kepala, tutup matamu, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah belajar firman Tuhan. Bagaimana kami bisa menjadi kuat di masa saat ini, di mana pertarungan hidup semakin tidak bisa diprediksi. Tetapi kami meresponi firman Tuhan bersama-sama dengan mengatakan, kami kagum punya Tuhan seperti Engkau. Karena Engkau Tuhan bukan sekedar hanya kami puji, tapi pemeliharaanmu terhadap kami begitu sempurna. Saudara, hari ini Tuhan ingatkan, kalau kita mau kuat, mari mulai isi hidup kita sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Ini waktu yang tepat. Belajar juga cari orang yang tepat. Lalu mulai hidupi firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita memang hidup bersama dengan firman yang hidup itu. Kalau itu janjimu,
Kau boleh taruh tangan kanan di dadamu dan kau katakan gini, Tuhan, mulai hari ini aku akan konsisten baca firman Tuhan. Soal cara membacanya, saudara boleh tentukan sendiri. Tidak ada pakem yang benar untuk membaca firman. Karena pakem yang benar adalah ketika hati kita mulai konsisten, punya komitmen untuk baca firman Tuhan. Dan mulai hidupi, agar hidup kita jadi berkat, jadi contoh bahwa kita bukan sekedar ibadah, tetapi ibadah kita mendatangkan keuntungan bagi hidup kita, bagi orang yang melihat. Terima kasih Tuhan. Hari ini kau ingatkan lagi kepada kami untuk tidak memaksa keinginan kami kepada Tuhan, tapi kami diingatkan untuk memaksa diri kami untuk menanti, menunggu, mengikuti maunya Tuhan. Dan kalau iman kita mau kuat, maka paksa dirimu untuk tetap setia baca firman Tuhan dan menunggu janjinya tergenapi. Kalau hari ini kau datang dan bilang, iya selama ini saya paksa Tuhan ngikutin maunya saya, stop, buang pikiran itu, jangan pernah ada lagi. Tapi taruh pikiran yang baru untuk mau memaksa dirimu menanti dengan setia janji Tuhan. Kalau itu doamu, kau boleh taruh tangan kananmu di dada. Dan hari ini Tuhan bilang, lewat kebenaran firman, kalau kita mau bersyukur, maka kita harus biarkan diri kita digerakkan oleh damai sejahtera Kristus. Ketika damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara, memerintah hidupmu, maka apapun yang terjadi tidak ada lagi, saudara, dan saya katakan tidak baik. Karena semua baik, sungguh amat baik apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kalau kita rasa nggak baik, tetap sekarang kita katakan terima kasih Tuhan. Kalau dagingku berkata tidak baik, tapi rohku berkata terima kasih Tuhan. Aku bersyukur karena damai sejahtera-Mu memerintah atasku. Terima kasih Tuhan. Kalau itu doamu, kau siap bersyukur agar kau kuat menghadapi dunia yang tidak pasti ini, kau boleh taruh tangan kananmu di dada dan kau berdoa. 3 prinsip sederhana bawa dalam doamu malam ini. Katakan, Tuhan, aku taruh tangan kananku di dada karena aku mau jadi orang Kristen yang gak mau main-main lagi. Aku taruh tangan kananku di dada karena aku mau sungguh-sungguh Tuhan. Serius Tuhan, aku mau mengisi hidupku dan melakukannya dengan firman Tuhan. Katakan, ketika aku taruh tangan kananku di dada Tuhan, aku mau berpegang teguh pada iman kepada Kristus dengan cara siap menanti janji-janji Tuhan. Karena Kau Tuhan yang pasti menepati janji. Dan lebih lagi, apapun yang aku alami, mulai saat ini aku akan mengatakan, Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Oleh karena itu sesuai firman Tuhan, biarkan damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memerintah atas hidup saudara dan saya. Untuk itulah kita semua di sini dipanggil menjadi satu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Sungguh-sungguh katakan ini. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Biar ini terus menjadi wacana bagi kehidupan kami Tuhan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau taruhkan dalam lubuk hati kami yang paling dalam-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan Yesus, firman-Mu itu selalu ya dan amin. Dan Bapa, biarlah semua ini kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Dan pimpin setiap kehidupan kami, para jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, hari demi hari,
terus menjadi naik, dan terus naik. Terima kasih Bapak, dan semua ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan Yesus. Semua diberkati Tuhan malam hari ini. Mana tangan-tangan yang diberkati Tuhan? Wow, beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Dan sekali lagi terima kasih atas firman Tuhan dari Pastor Rio Panggabean yang sudah hadir di tengah kami di tempat ini. Dan yang pertama waktu saat di Kuningan dan saat ini di Sunter, dan kita nggak tahu lagi di mana tempat. Betul Pak? Haleluya. Tuhan. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, hal yang sangat luar biasa baik Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus, dan sebentar sebagai ucapan syukur kami memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, dan semua ini kami serahkan dalam tangan. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah hormat syukur ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Terima Tuhan. Dan ada pengumuman mungkin Audrey, silakan. Dan untuk bulan Agustus, tanggal 5 Agustus kita akan dilayani oleh Pastor Yolanda Vergina. Kemudian tanggal 19 Agustus kita dilayani oleh Pastor Christopher Tapiheru. Dan ini kita selalu ada di tempat ini, itu setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi saya percaya bahwa kita akan terus maju apapun yang terjadi, dan biarlah semua semangat dari Tuhan yang akan terus memberkati di tempat ini. Amin. Haleluya. Dan ada satu pengumuman lagi. Nah, oke. Start mulai bulan depan akan ada Bible study, ya, yang mana akan langsung langsung oleh pembina kita, yaitu Pastor Chris Manusama. Jadi kita akan setiap bulan sekali kita akan Bible study, dan untuk Agustus kita akan mulai itu tanggal 1 Agustus jam 7 malam, ya, jam 7 malam, yang mana semuanya sudah bisa sudah pulang kantor, jadi tidak mengganggu waktu. Dan tempatnya itu untuk bulan Agustus tanggal 1 nanti itu di apartemen Atap Merah Red Top, ya, di Pecenongan, itu tower 2 lantai 18 nomor 6, ya. Jadi tower 2 unit 8 lantai 18 nomor 6. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang mau lebih lagi, kita mau belajar lagi tentang Alkitab, ya. Ini kita ada yang namanya Grace Insight, ya, dan ini akan langsung dari pembina dari Grace Community, yaitu Pastor Chris Manusama. Baik, itu saja pengumumannya. Mungkin ada lagi di vlog, ada lagi. Baik, kayak gitu. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berdoa syafaat. Ibu Heidi Mandangi, silakan. Kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami seberapapun kami pada sore hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap firman yang kami dengar Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Pak Reo yang sudah menjadi saluran berkat, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya Tuhan. Dimanapun Pak Reo melayani, biarlah banyak jiwa bisa datang kepada Tuhan dan mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Kami juga berdoa untuk PD Grace Tuhan, kami terlalu percaya jika Tuhan yang memulai, kami percaya Tuhan akan menyertai hari-hari PD Grace ini Tuhan, sampai pada waktu Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja di tempat ini, memberkati gembalanya, pengerjanya, memberkati jemaatnya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati secara luar biasa. Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah dan negara kami Tuhan, biarlah pemerintah yang berada di negara kami, di provinsi kami, DKI Jakarta ini Tuhan, bisa menjalankan pemerintahan yang ada dengan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai perjalanan kami, baik yang berkendara maupun yang berjalan kaki Tuhan, disertai dengan sempurna, dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mendoa berkat dari Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita mendoa berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang turun dari surga, yang akan memberkati keluar masukmu, yang akan memberkati tepung adonanmu. Allah menjadikan kau naik dan bukan turun, dan Allah akan terus menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Dan Allah akan terus memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Kau Allah yang besar.